Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Langkah kaki kecil terdengar seru menapaki anak tangga mengarah ke kamar Felix dan Luna. Namun, sepasang suami istri itu sudah tahu siapa yang datang dengan langkah tanpa jeda, seolah ia tengah berlari dan ingin cepat tiba di hadapan keduanya. Kasih Felixia. Felix dan Luna memberikan nama itu dari perpaduan nama mereka, yaitu Felix dan kepanjangan nama Luna Aulia. Di depannya, mereka menambahkan julukan kasih, agar putri yang satu ini memiliki rasa kasih sayang yang besar dan mendapatkannya juga dari orang-orang yang berada di sekelilingnya. Selamat pagi, Ma, Pa, sapanya dengan wajah riang sambil mencari arah di mana kedua orang tuanya saat ini. Pagi sayang, masuklah, kata Luna menyambut sang buah hati yang sudah tampak lebih besar dan tinggi. Tanpa terasa, Kasih sudah pandai melakukan banyak hal dengan kedua tangannya sendiri. Putri Felix ini sangat mandiri dan tidak suka mengganggu kedua orang tuanya. Jadi, oleh karena itu, Kasih memilih untuk tidur di kamarnya sendiri sejak berusia 3 tahun. Jika membicarakan soal wajah, wajahnya begitu mirip dengan Felix, sedangkan rambutnya mengambil milik sang mama. Hidungnya penuh mancung dan ia memiliki lesung dagu seperti papanya. Banyak yang mengatakan bahwa Kasih dan Felix bak pinang di belah dua. Selain itu, siapapun yang melihat Kasih, mereka akan terpana dan sulit untuk melepaskan pandangan mereka. Papa, apa hari ini Kasih boleh ikut ke kantor seperti biasanya? Boleh, asalkan tidak nakal dan rewel. Felix menghentikan gerakan tangannya untuk menyisir rambut. Coba kemari dulu, panggilnya sambil mengayunkan jari tangan ke arah Kasih. Iya, Pak, jawab gadis itu sambil melangkah ke arah Felix dengan kakinya yang melompat-lompat dengan gaya khas anak-anak. Felix menundukkan tubuhnya dan mensejajarkan pandangannya dengan Kasih. Saat itu, Mama Luna pun berada di sisi keduanya yang memperhatikan arah mata ayah dan anak tersebut. Sebenarnya apa yang ingin kamu cari di kantor? Kenapa begitu suka bermain di sana? Tanya Felix yang mulai penasaran karena sejak 1,5 tahun yang lalu, Kasih mulai membuntuti gerakan kakinya ketika ingin ke kantor. Kasih menunduk tanpa berpikir dan sepertinya ia takut untuk mengutarakan isi hati kepada kedua orang tuanya. Katakan saja Kasih, jika tidak, Papa dan Mama tidak mungkin mengerti apa yang kamu inginkan atau yang kamu cari selama ini. Tutur Luna dengan gaya bahasa yang menyenangkan, dan saat itu Kasih menatap sang Mama dalam-dalam. Menyadari ada sesuatu yang membebani pikiran sang buah hati, Felix memegang pundak kiri Kasih dan mengatakan sesuatu kepadanya agar bisa lebih terbuka. Di rumah ini, siapapun boleh berpendapat dan mengatakan isi hati mereka, tapi tentu saja dengan cara yang baik dan menyenangkan agar tidak menyakiti hati orang lain. Jika kamu memiliki sesuatu untuk diungkapkan, katakan saja kepada Papa dan Mama, tidak perlu khawatir. Tukas Felix tegas dan itu menghasilkan manik mata pada pupil putrinya. Kasih mengangguk. Jawabnya tanda mengerti. Setelah mendapatkan sinyal tersebut, Felix dan Luna memberikan waktu dan kesempatan kepada buah hati mereka untuk mengatakan apapun terhadap keduanya. Selang beberapa menit, Kasih menolehkan arah pandangannya kepada Luna. Mama, panggilnya dengan suara khas anak-anak yang manja dan terdengar nyaring. Iya sayangnya Mama, Luna mengusap kepala Kasih. Katakan saja. Kakek kan ada di sini bersama Kasih dan nenek juga ada di tanah seberang, sedang beristirahat dengan tenang, ucap gadis mungil itu dalam senyum. Iya sayang, benar sekali, jawab Luna yang juga ikut menarik kedua sisi bibirnya karena menyadari bahwa putrinya begitu cerdas dalam memahami situasi. Lalu apa yang mengganggu pikiranmu? Luna terus memancing si kecil agar bersedia membagi beban. Oma cantik sudah beristirahat dengan tenang di makam yang sering kita kunjungi beberapa kali dalam seminggu di hari libur.
sambung gadis cerewet itu, dan ia sudah mengarahkan wajahnya kepada Felix. Felix mengangguk. "Iya, kamu benar sayang," kata Felix sambil memegang pipi kiri putrinya dan mengelus perlahan. "Lalu apa masalahnya?" Tanyanya kembali karena ia masih belum mengerti arah dan tujuan dari pertanyaan putri tercintanya pagi ini. "Lalu, di mana Opa?" tanya gadis mungil itu dengan tatapan yang benar-benar murni dan tampak bingung dengan keadaan. Kasih hanya kangen dan ingin melihat Opa. Soalnya di kantornya Papa ada foto Opa Vincent. Mendengar celotehan dari mulut mungil putrinya, Felix langsung mengangkat wajah dan menatap istrinya dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca dan ia mulai tampak menghela napas panjang dalam jumlah banyak. Baginya ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, namun Kasih berhak tahu tentang kebenaran di mana Opa yang selalu ia cari di kantor setiap harinya berada. Melihat kedua orang tuanya saling menatap dengan keadaan bingung, Kasih memutuskan untuk memeluk sang papa sangat erat, seolah ia sedang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, Pak, tidak perlu khawatir. Begitulah cara mereka saling menyayangi. "Sayang, Kasih keluar sebentar ya," pinta Luna dengan suara yang lembut. "Ada yang perlu Papa dan Mama bicarakan sebentar," sambungnya sembari mengusap rambut panjang milik putrinya yang terikat di kedua sisi belahan rambutnya. Kasih pun melepaskan pelukannya dan mengangguk patuh. Lalu dengan langkah cepat ia meninggalkan Papa dan juga mamanya yang terlihat ingin membicarakan hal penting. Sesaat setelah Kasih keluar dari kamar, Luna berdiri dan menutup pintu. Setelah semuanya aman, keduanya saling menatap dengan cahaya redup. "Dia sangat cerdas," puji Felix yang kembali menghela napas panjang. "Aku harus apa sayang?" "Pak, sepertinya kita harus jujur. Kasih berhak bertemu dengan opanya," Luna mengutarakan pendapatnya. Saat ini Felix masih tampak keberatan. Bagaimana kalau pertanyaannya berkembang? Kenapa Opa di sini? Kapan pulang? Yang paling parahnya adalah Opa sayang sama Kasih dan lain sebagainya. Tanya Felix yang sudah begitu hafal akan tabiat dan bibir putri yang hampir sama dengan almarhum Nyonya Marsaile. "Kamu tinggal memberi syarat kepada Kasih. Katakan jangan banyak bertanya dan hanya boleh mengatakan hal yang penting-penting saja." "Apa itu akan berjalan lancar? Jangan biarkan putriku bingung sayang," pinta Luna sambil memegang kedua tangan suaminya. Felix kembali menarik napas dan melepaskannya perlahan. "Baiklah, sekitar pukul 14.00 WIB kita akan menjenguk Papa. Tapi, apa kamu baik-baik saja?" "Tenanglah sayang, aku sudah beransur-ansur melupakan semua keburukan beliau." Felix tersenyum dan mengangkat tangan Luna yang masih menggenggam jari-jari tangannya. Lalu Felix mencium dengan sepenuh hatinya. "Terima kasih Mama." "Sama-sama Pa." Sekitar jam makan siang 12.30 WIB, Felix sudah tiba di rumah. Kali ini ia tidak membawa Kasih, tetapi ia sudah berjanji untuk mengajak putrinya itu menemui Opa yang selama ini Kasih cari. "Papa," teriak Kasih dari dalam sambil berlari. Gadis kecil yang satu ini memang lincah dan energik. Ia jarang sekali menangis dan cemberut. Hal itulah yang membuat semua orang menyayangi dirinya. "Kasih," panggil Luna, "buatkan Papa makan siang dulu." "Iya Mah." Kemudian Kasih memegang jari telunjuk sang Papa dan menariknya ke ruang makan. Felix tersenyum lebar saat melihat aksi putrinya itu. Sejak kehadiran Kasih, Felix memang kerap kali tersenyum sendiri karena dia begitu bahagia. Pukul 14.00 WIB, seperti yang sudah direncanakan, Felix dan keluarga kecilnya langsung menuju rumah tahanan yang jaraknya cukup jauh. Setelah membelah jalanan kurang lebih 55 menit, keduanya tiba di muka gerbang yang tampak besar dan luas. Hanya saja, dari bentuknya tampak menyeramkan bagi Kasih. Ini tidak seperti rumah yang ia tempati, tetapi Kasih hanya mengatakannya di dalam hati, sebab pada perjanjian tadi pagi ia tidak boleh banyak bertanya.
Felix menunduk dan membuang napas hangat dari hidungnya. Rasanya ia ingin demam saat ini. Apalagi hari ini adalah kali pertama ia menjenguk sang papa. "Papa," tegur Luna kepada suaminya, "jangan melamun," pinta wanita cantik dan kemayu itu dalam tatapan bujuk rayu yang damai. "Iya, maaf mah." Felix berupaya menyingkirkan segala perasaan buruk yang kini tengah menyelimuti hatinya. Luna memaksakan senyumnya, apalagi sebenarnya ia tahu tentang apa yang Felix rasakan. Laki-laki yang berada di dalam sana sudah merenggut nyawa mamanya dan membuat hidupnya berantakan, serta jauh dari kasih sayang. Ditambah lagi dengan berbagai penderitaan setelahnya. Pria itu sanggup dan tega menjadikan putranya sapi perah demi kebahagiaan dan juga kesenangannya. Benar-benar ayah yang buruk dan tak layak dicontoh. Namun demi senyum dan menjawab pertanyaan dari Kasih, Felix menekan jauh ke dalam semua perasaannya tersebut. Ia mengalah demi putrinya saat ini, bukan tanpa sebab. Pria dengan belahan dagu dalam itu ingin mengubah keluarganya, bukan hanya dirinya, tetapi juga papanya yang selama ini telah berpikir dangkal dan kejam. Bersama senyum dan rasa penasaran yang besar, Kasih memegang jari jemari tangan Felix dan Luna. Lalu mereka berjalan ke arah penjaga rumah tahanan yang tampak bosan dengan pekerjaannya. Saat ini Felix pun mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan mereka bersama wajah tidak bahagia. Dengan cepat mereka bertiga bergerak ke arah ruang tunggu. Ternyata selama ini Tuan Vincent tidak pernah keluar dari biliknya. Mungkin karena ia sadar diri tentang tidak akan ada orang yang datang untuk menjenguk. Di dunia ini ia hanya memiliki Felix. Namun ia pun menyadari bahwa putranya juga begitu membenci dirinya hingga ke ujung darah dan tidak akan mungkin pernah memaafkannya dengan alasan apapun. "Silahkan duduk, tunggu di sini," ucap penjaga yang langsung berjalan ke arah dalam pagar besi tinggi yang tampak kokoh. "Silahkan masuk," sambung pria tinggi tegap setelah lebih dari 10 menit meninggalkan Felix dan yang lainnya. "Baiklah," saut Felix dan yang lainnya langsung mengikuti. "Duduk dulu di sini, sebentar lagi petugas akan datang bersama keluarga Anda." "Baik, terima kasih." Felix kembali memaksakan senyumnya, mencoba untuk bahagia. Kasih menatap papa dan mamanya secara berulang. "Mama, mau pipis," ucap gadis mungil itu dengan wajah lugunya. Luna pun segera berdiri untuk menemani putrinya tersebut ke toilet yang kebetulan berada di sisi kanan ruang tunggu yang dekat dengan taman. Saat Felix sedang seorang diri, penjaga dan Tuan Vincent keluar dengan wajah sayup dan kusut. Ketika Felix melihatnya, tampak jelas kekacauan pada wajah pria yang biasa hidup berkecukupan dan bersenang-senang selama ini. Tak lama laki-laki kejam itu mengangkat wajahnya. Ia pun langsung menatap putranya dalam-dalam. Apalagi Felix terlihat lebih tampan daripada sebelumnya. Hal ini membuat sang papa bergejolak. Suasana hati dan tubuhnya pun berubah. Ia bagai berada di tengah-tengah perjalanan laut yang panjang dan lama. Sementara dirinya mabuk dan terus saja ingin muntah di sepanjang perjalanan. "Kamu?" Tuan Vincent tampak berat menelan air liurnya. "Untuk apa kamu datang ke tempat ini? Mengejekku, kamu sudah membunuh istriku." Pekiknya sangat emosional dengan tubuh gemetaran, tapi Felix tetap tenang. "Anda juga sudah membunuh mamaku dan hampir menghancurkan hidupku untuk yang kedua kalinya," jawab Felix tanpa geram. Rasanya ia ingin memukul laki-laki ini. Sadar dengan kebenaran ucapan Felix dan bagaimana jahatnya dirinya, Tuan Vincent tampak mengalihkan pandangannya. Ia terdiam dan tampak sesat. Bayang-bayang kejahatannya di masa lalu pun terulang kembali pada kamera kecil pada kedua lensa matanya. "Papa," ucap Kasih yang sudah tiba dari kamar mandi sambil berlari kecil. "Iya sayang," saut Felix seraya menurunkan nada suaranya dan menunduk untuk dapat menyentuh rambut atau kedua pipi putrinya yang cabi. Kasih berlari kecil ke arah papanya, lalu ia kembali menggenggam jari jemari tangan Felix.
Tak lama, Kasih meluruskan pandangannya dan ia dapat melihat sang opa berdiri dengan tampilan yang sangat berbeda dari foto yang sering ia lihat sebelumnya. Tuan Vincent terduduk sesaat setelah menatap Kasih yang begitu dekat dengan papanya. Ia pun kembali teringat sumpah putranya untuk tidak menjadi seperti dirinya. Tak disangka Felix mampu menerobos kebiasaan dan sikap dirinya. Tuan Felix menjadi malu hati dan hampir muntah darah tanpa logika. Semua orang terdiam. Kasih tampak bingung sebab ia memang tidak mengerti tentang apapun. Namun karena rindu, ia memberikan diri untuk mendekati opanya. Mata Tuan Vincent masih tampak jahat, tapi Kasih melihatnya bersama senyuman. Ketika jarak keduanya begitu dekat, Kasih mengangkat kedua tangan karena ingin meraih pipi opanya. Pria kejam itu terduduk di kursi kayu panjang. Ia seperti bukan dirinya sendiri saat ini. Mata kecil itu berbinar-binar. Hati Tuan Vincent tiba-tiba bergetar. Tanpa peduli dengan apapun, Kasih mendekati wajah opa dan menciumnya dengan penuh kasih sayang, mulai dari dahi dan kedua pipi. Lalu si mungil memeluk dengan erat. Tubuh Tuan Vincent menyusul getaran di hatinya. Matanya terbelalak dan keangkuhan serta kemarahannya mereda tanpa alasan yang jelas. Ini gumam laki-laki itu tanpa suara. Tidak mungkin, apa yang terjadi padaku? Tanyanya tanpa suara. Setiap hari setelah dia bisa berjalan, dia sering sekali mengacau dan ikut ke kantor hanya untuk melihat wajah Anda dan masih terpampang di ruangan utama. Ujar Felix dengan suara yang bergetar. Jadi tolong berikan Kasih sedikit sentuhan Anda, pintanya sambil menahan air mata. Tuan Vincent lebih gemetar lagi. Hatinya semakin lemah dan jiwanya kian terenyuh, seolah tangan itu bergerak sendiri. Tuan Vincent mendekap punggung Kasih dan memeluknya erat. Kangen opa, ucap si mungil Kasih dan rasa itu tersampaikan dengan baik. Sesaat setelah ucapan manis itu mencuat, Tuan Vincent menangis terguguh. Hatinya melemah, jiwanya melunak dan pikirannya membuang amarah. Sayang, ucap Luna yang langsung memeluk sisi kanan tubuh Felix. Dia pun ikut menitikkan air mata karena bahagia. Luna, dia putri yang hebat, puji Felix yang sama sekali tidak melihat ketakutan di mata putrinya ketika berada di sisi Tuan Vincent. Bersambung.